أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Para pemirsa Safinah TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara Kultum kajian bulan Ramadan 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh Komisi Bimbingan dan Dakwah Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia. Tak lupa saya turut mengucapkan selamat kepada segenap pemirsa atas tibanya bulan suci Ramadan, dan seraya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bulan suci Ramadan pada tahun ini dan berbagai kegiatan ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci ini benar-benar mampu membuat kita terus menyempurna dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan dan menjelang momen Idul Fitri, kita semua selalu menyaksikan fenomena yang disebut dengan mudik atau balik kampung atau pulang kampung, di mana ratusan ribu bahkan jutaan manusia yang hidup di luar kota di mana ia dilahirkan, atau yang hidup di luar kota di mana kedua orang tua mereka tinggal, mereka berbondong-bondong untuk kembali ke kampung halaman mereka, ke tempat kelahiran mereka, atau tempat tinggal kedua orang tua mereka. Nah, tradisi mudik dan pulang kampung seperti ini dengan semua kelebihan dan kekurangannya tentu menunjukkan kepada sebuah kebenaran tentang adanya kecenderungan yang kuat pada diri setiap insan untuk mencintai tempat di mana ia dilahirkan atau kedua orang tua mereka dilahirkan, kepada tempat di mana ia dibesarkan, kepada kampung halamannya, kepada tanah dan juga airnya. Dalam sejarah dan budaya berbagai bangsa di dunia, kita juga menyaksikan ada ruang yang cukup luas bagi berbagai bangsa di dunia untuk mengungkapkan kecintaan mereka kepada negeri mereka, kepada kampung halaman mereka. Disebutkan bahwa sebagian dari bangsa-bangsa Arab dan juga bangsa Yunani kuno, ketika mereka hendak melakukan bepergian jauh, mereka membawa beberapa genggam tanah dari kampung halamannya dan membawanya bersama mereka. Ketika di kejauhan mereka mulai merindukan kampung halaman dan tempat tinggal mereka, disebutkan bahwa mereka kemudian mencium tanah kampung halaman mereka untuk mungkin sedikit mengurangi rasa kerinduan kepada negeri dan kepada kampung halaman mereka. Tentu hal ini juga menekankan dan menegaskan fakta yang sama tentang bagaimana keberadaan kecenderungan yang kuat pada diri setiap insan untuk mencintai negeri mereka. Yang menarik adalah bahwa kecintaan manusia kepada negeri, kepada tempat tinggal, kepada kampung halamannya tidaklah disebabkan oleh ciri khas yang dimiliki oleh negerinya, tidak disebabkan letak geografisnya, tidak disebabkan oleh keindahan pemandangan alamnya, tidak disebabkan oleh kehidupan ekonominya. Negerinya boleh jadi lebih baik atau mungkin lebih buruk dibanding negeri-negeri yang lain, namun manusia tetap mencintai negerinya semata-mata dikarenakan itu adalah negerinya, itu adalah tempat di mana akar keberadaannya tertancap dan tertanam kuat di dalamnya, tempat di mana ia tumbuh, tempat di mana ia membesar, tempat di mana ia menghirup udaranya. Itulah kecintaan dia kepada negerinya dan bukan dikarenakan alasan apapun lainnya. Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, dengan tegas menyebutkan berbagai perbendaharaan kata yang berartikan kota, negeri, dan tempat tinggal seseorang. Sebut saja seperti kata-kata balad
atau kata-kata bilad yang merupakan kata plural dari kata balad, atau kata baldah, atau kata-kata diyar dan lain sebagainya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan lebih jauh, ada sebuah surat yang keseluruhannya dinamai dengan nama balad, yaitu surat dengan nomor urut ke-90 dalam mushaf Al-Quran, dalam mushaf Al-Syarif. Allah berfirman, La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Dan beberapa ayat lainnya yang menyebutkan kata yang sama. Sebut saja seperti baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur lam yukhlaq mithluha fil bilad, dan beberapa ayat lainnya. Dalam konteks hadis juga kita mendapatkan terminologi atau sebutan seperti al-watan yang merupakan yang berarti negeri. Hadis yang sangat populer, meskipun sebagian mempertanyakan tentang kesahihannya, namun ada dalam berbagai kitab rujukan menyebutkan bahwasanya hubbul watan minal iman. Lebih dari itu semua, kita saksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terpaksa harus meninggalkan kampung halaman beliau dan berhijrah sesuai perintah Allah ke kota Madinah. Sejarah menyebutkan, sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Abbas, bahwa ketika Rasulullah mulai meninggalkan kota Mekah, belum terlalu jauh, beliau sampai kepada sebuah titik yang disebut dengan Hazwarah. Tiba-tiba beliau meluapkan kecintaannya kepada kampung halamannya, kepada tempat kelahiran dirinya dan kelahiran nenek moyangnya. Ia berbalik ke arah kota Mekah dan bercengkrama, berkata-kata dengan kota Mekah. Di antaranya beliau mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilai. Demi Allah, engkau wahai kota Mekah adalah bumi Tuhan yang paling baik dan bumi Tuhan yang paling aku cintai. Walaula anna ahluki akhrajuni lama kharajtu minki. Jika saja pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan pernah keluar darimu. Itulah ungkapan kecintaan Rasul dan bahkan kerinduannya sebelum beliau meninggalkan kota Mekah dan baru beranjak beberapa langkah darinya. Dan benar saja sejarah menyebutkan Rasulullah menempuh perjalanan ke arah kota Madinah, langkah demi langkah, kilometer demi kilometer, farsah demi farsah. Belum sampai ke kota Madinah, baru saja sampai ke kota yang disebut dengan Juhfah, beliau kembali merindukan kampung halamannya, menoleh ke arah kota Mekah, menyampaikan kerinduannya kepada kota tersebut. Sehingga pada saat itu malaikat Jibril turun dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau merindukan kotamu, merindukan kota Mekah? Rasulullah menjawab, benar wahai Jibril. Ketika itu Jibril menurunkan wahyu berupa firman Allah yang berbunyi, Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang menetapkan, yang mengharuskan engkau menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia, ia pasti akan mengembalikan engkau ke tempat asalmu, ke kota Mekah. Begitulah cara Allah menghibur nabinya yang merindukan tempat tinggalnya, yang merindukan kampung halamannya, yang merindukan negerinya. Allah menghiburnya dengan mengatakan, aku pasti akan mengembalikan engkau ke kota tersebut. Para pemirsa sekalian, pertanyaan penting yang mungkin bisa kita ungkap di sini adalah, kenapa terdapat hubungan yang sangat erat antara kecintaan kepada negeri dengan agama itu sendiri? Kenapa kita menyaksikan perhatian yang cukup besar dari agama melalui berbagai teks keagamaan berupa ayat Al-Quran atau hadis? Kenapa agama menekankan kecintaan kepada negeri dan kenapa terdapat hubungan antara keduanya? Jawabannya cukuplah jelas. Dikarenakan agama sejati yang dianut oleh seseorang, seharusnya agama tersebut mampu berpengaruh dan berbekas kepada
pola hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan apa yang ada di sekitarnya. Agama sejati dan seorang agamis sejati, tentu ia akan mencintai manusia yang ada di sekitarnya, yang hidup bersamanya. Bukan hanya manusianya, ia juga akan mencintai semua lingkungan yang ada di sekitarnya. Ia akan mencintai tanah di mana ia injak. Ia akan mencintai udara yang ia hirup. Ia akan mencintai bahkan tanam-tanaman, bebatuan. Ia akan mencintai hutannya. Ia akan mencintai lautnya, mencintai sungainya, mencintai gunungnya, mencintai bukitnya, dan mencintai apa saja yang ada di sekitarnya di mana ia hidup. Itulah pengaruh dari keberagamaan seseorang. Sebaliknya, kenapa manusia tidak harus mencintai negerinya? Padahal ia hidup dan bertahan hidup dari menghirup udaranya. Tubuhnya tumbuh, berkembang dan membesar dikarenakan ia makan dari makanannya dan minum dari minumannya. Pastilah seseorang yang tidak mencintai negerinya, hal itu merupakan pertanda akan perangai hina yang ada pada dirinya. Tidak mencintai negeri adalah bukti betapa manusia tidak berterima kasih kepada kebaikan yang ia dapatkan dari negerinya. Sebagaimana sebaliknya juga benar, mencintai negeri adalah bukti bahwasanya manusia memiliki perangai yang mulia, bahwasanya manusia bersikap dan berlaku terima kasih kepada negeri yang telah memberikan berbagai kebaikan kepadanya. Oleh sebab itu, seorang patriot sejati, figur dan sosok Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam sebuah sabdanya mengatakan, min karamil mar'i haninuhu ila awtanih. Tergolong dari kemuliaan seseorang adalah ketika ia merindukan negerinya. Kerinduan kepada negeri adalah bagian dari kecenderungan, bagian dari fitrahnya. Kecenderungan yang merupakan alasan kenapa seseorang bertahan hidup. Para pemirsa sekalian, penting untuk saya katakan bahwasanya manusia hidup dan bertahan hidup dengan berbagai bekal kecenderungan yang Allah berikan kepadanya. Bisa jadi bekal kecenderungan kecintaan kepada diri sendiri dan kecintaan kepada segala sesuatu yang terkait dengannya. Mencintai dirinya, mencintai pasangannya, mencintai anaknya, istrinya, mencintai rumahnya dan segala sesuatu yang terkait dengan dirinya. Kecintaan kepada segala sesuatu yang bisa membuatnya bertahan hidup. Berbagai aktivitas biologis juga merupakan sesuatu yang manusia cenderung kepadanya. Ia cenderung untuk makan, minum, tidur, melakukan hubungan seksual, dan lain sebagainya. Manusia bertahan hidup dengan bekal berbagai kecenderungan. Nah, ketahuilah bahwa salah satu dari kecenderungan yang lekat pada diri manusia adalah kecenderungan untuk mencintai negerinya. Kecenderungan itulah yang membuat manusia, kita saksikan mereka suka untuk membangun kota di mana mereka tinggal, bahkan membangun peradaban untuk negerinya. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, ummiratil buldan bihubbil autan. Dengan kecintaan kepada negeri, maka negeri tersebut terbangun. Ummiratil buldan, negara-negara atau negeri-negeri terbangun bihubbil autan, dengan kecintaan kepadanya. Artinya bahwa apabila manusia tidak mencintai negerinya, maka ia tidak akan punya alasan untuk turut membangunnya dan untuk turut membangun peradabannya. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan dengan sangat sederhana bahwasanya agama sejati, sebagaimana juga insan agamis sejati, maka ia pasti akan mencintai negerinya dan tanah airnya. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian, jangan ada di antara kita yang mempertentangkan antara agama dan kecintaan kepada negeri. Jangan ada di antara kita yang bahkan mempermasalahkan bagaimana seseorang harus menghormati segala simbol, segala hal yang merupakan simbol bagi negerinya.
berupa lagu kebangsaan, berupa benderanya dan lain sebagainya. Jangan ada yang mempertentangkan antara keduanya. Dikarenakan agama seluruh tuntunannya adalah sesuatu yang bersesuaian dengan fitrah dan kecenderungan manusia. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi yang terdepan untuk membangun negeri. Tetaplah menjadi yang terdepan untuk membela negeri. Dikarenakan mencintai negeri. Dikarenakan agama yang kita yakini merupakan sandaran yang paling solid bagi kita untuk mencintai dan membela negeri ini. Sekali lagi, selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan keberhasilan dan dapat meraih ketakwaan yang merupakan janji Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.